Karena BUMN itu adalah salah satu tulang punggung kita untuk melindungi segenap bangsa, untuk mensejahterakan segenap bangsa, untuk juga mencerdaskan segenap bangsa sebagai tujuan konstitusional. BUMN adalah alat, dan jangan sampai kemudian alat ini disalahgunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita mau ubah soal BUMN ya, badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek lo. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Nah, saat ini kita akan uber soal pernyataan Fadlizon, anggota DPR dari Partai Gerindra, yang walaupun Partai Gerindra bergabung dengan Istana, kritiknya tidak pernah luntur, kencang terus ya. Karena mungkin Fadlizon adalah faksi yang tidak lagi dominan di Gerindra ya. Sepertinya sudah menjadi faksi pinggiran, karena yang berkibar tentunya yang datang atau berada di sekitar istana. Tapi kita membutuhkan kritik-kritik kuat dari seorang Fadlizon. Kritik Fadli kali ini adalah beberkan 9 pelanggaran Kementerian BUMN. Fadlizon titik 2, di mana posisi akhlak dalam kasus rangkap jabatan. Jadi akhlak ini adalah tagline yang selalu didengungkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Akhlak tuh ya. Nah, tapi kali ini Erick Thohir dikritik oleh Fadlizon. Sebagaimana dilansir glora.co, kasus rangkap jabatan di Kementerian BUMN tak hanya dilakukan secara masif dan kolosal, seperti film saja kolosal ya, karena melibatkan ratusan nama pejabat, tapi sekaligus telah melanggar banyak undang-undang dan etika perusahaan. Berdasarkan data Ombudsman Republik Indonesia, sedikitnya ada 397 kasus rangkap jabatan di kursi komisaris dan 167 kasus rangkap jabatan di anak perusahaan BUMN. Maksudnya di kursi komisaris BUMN ya, dan anak perusahaannya. Jadi 397 di BUMN dan 167 di anak BUMN. Menteri BUMN seharusnya mengetahui bahwa rangkap jabatan semacam itu melanggar banyak sekali prinsip manajemen dan etika perusahaan. Mulai dari konflik kepentingan, penghasilan ganda, masalah kompetensi, jual beli pengaruh, transparansi, serta akuntabilitas, ungkap Fadlizon lewat akun media sosialnya Rabu 15 Juli. Luar biasa ya. Politikus Partai Gerindra ini kemudian mengurai sedikitnya ada 7 undang-undang dan 2 peraturan pemerintah yang dilanggar Kementerian BUMN dengan adanya kebijakan rangkap jabatan tersebut, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang BUMN, terutama pasal 33 huruf B yang melarang anggota komisaris BUMN merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Nah, jadi konflik kepentingan ya. Jadi kalau kita bicara tentang conflict of interest itu memang maknanya bisa luas, tapi kan bisa diukur sesungguhnya. Kalau seorang dirjen katakanlah kementerian tertentu menjadi komisaris di BUMN di mana lingkup kerjanya di kementerian tersebut, kira-kira ada conflict of interest enggak? Ketika wakil menteri BUMN misalnya menjadi komisaris utama BUMN, kira-kira ada conflict of interest enggak? Kita bisa ukur. Deputi BUMN, staf khusus BUMN menjadi komisaris, akan ada konflik of interest tidak? Nah, dari situ saja sudah jelas ya kalau kita bicara tentang konflik of interest. Tapi ya namanya enak kan dilanggar saja ya. Saya juga termasuk orang yang mengkritik ya. Nah, tidak apa-apa juga dibilang sakit hati. Udah biasa. Kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, terutama pasal 17,
yang melarang pelaksana pelayanan publik merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha. Ini sudah pernah saya bacakan undang-undang ini ya, pasal 17 ini, dan ini saya peroleh informasinya, saya diingatkan oleh seorang guru besar dari Universitas Sriwijaya tempat kampung halaman saya, namanya Profesor Johnny Emerson. Dia mengingatkan adanya eksistensi pasal 17 Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik ini. Larangan ini berlaku bagi pelaksana pelayanan publik yang berasal dari instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Ketiga, Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN, terutama pasal 5 ayat 2 huruf H, yang dengan jelas menyatakan ASN wajib menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi pernah ada cerita keputusan seorang dirjen itu digugat oleh pihak lain, pihak ketiga, ketika keputusan tersebut dianggap punya benturan kepentingan karena keputusan tersebut dianggap menguntungkan BUMN di mana dia menjadi komisarisnya. Coba bayangkan. Jadi penting juga kita harus tahu hal seperti itu. Keempat, Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, terutama pasal 42 dan 43, di mana para pejabat yang terlibat dalam konflik kepentingan dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Gimana ya kira-kira wakil menteri atau deputi BUMN bisa nggak dia tidak terlibat dalam pengambilan keputusan karena dianggap ada konflik kepentingan? Kan nggak mungkin rasanya ya. Kelima, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama pasal 5.6 tentang larangan rangkap penghasilan, adanya gaji double berpotensi melanggar undang-undang ini. Nah, sobat era sekalian ya, kita tahu bahwa yang namanya keuangan BUMN itu masih menjadi bagian dari keuangan negara. Jadi kalau ada aparatur sipil negara atau mereka yang bekerja kepada negara lalu mendapatkan gaji dari negara, dari APBN, tapi juga mendapatkan gaji dari BUMN, maka secara teoritis negara membayar dua kali. Padahal orang tersebut hanya bekerja pada hari yang sama karena rangkap jabatan. Dia tidak bekerja misalnya hari ini dia bekerja siang hari lalu kemudian untuk perusahaan satunya malam hari, nggak mungkin begitu kan? Tetap saja dia bekerja seperti pegawai normal lainnya ya. Jadi memang ada soal seperti itu. Keenam, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terutama pasal 47 ayat 1 yang melarang tentara aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Jadi sobat RH sekalian, memang ada tentara aktif itu dapat menduduki jabatan-jabatan di institusi negara tertentu. Tapi yang diperbolehkan itu adalah institusi negara. Ya, misalnya semacam Lemhanas, Menko Polhukam, ya, kemudian semacam Kementerian Pertahanan, ya, lalu Dewan Pertahanan Nasional. Tapi tentu tidak di jabatan korporasi. Karena kalau di jabatan korporasi, ya tidak konsisten namanya. Tidak benar, karena ini bukan jabatan institusi negara, ya. Kemudian, ketujuh, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama pasal 28 ayat 3 yang menegaskan anggota kepolisian hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinasnya. Ada juga memang mereka dapat, ya, pasal colongannya di penjelasan, mereka dapat menduduki jabatan di luar kedinasan kepolisian ketika mereka aktif dengan penugasan dari Kapolri. Dan rasanya tidak mungkin Kapolri menugaskan seseorang untuk duduk di komisaris BUMN, karena menjadi komisaris BUMN itu dipilih oleh rapat umum pemegang saham, dan rupsnya itu adalah Menteri BUMN. Jadi Menteri BUMN tidak boleh menugaskan polisi aktif, harusnya begitu logikanya. Kemudian kedelapan, PP nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran badan usaha milik negara,
terutama pasal 54 yang melarang terjadinya rangkap jabatan. Wah, luar biasa ya, lengkap sekali. Dan ke-9, PP nomor 54 2017 tentang BUMD, terutama pasal 48 ayat 1 yang mengatur bahwa komisaris atau dewan pengawas dilarang memangku jabatan lebih dari 2, baik di BUMN maupun di BUMD. Jadi, dengan banyaknya peraturan yang telah diterabas tadi, saya sanksi Menteri BUMN saat ini sedang berusaha membersihkan dan mengembalikan nama baik BUMN bebernya. Fadlizon juga mempertanyakan sikap Menteri BUMN Erick Thohir terkait adanya pelanggaran di kementerian yang dipimpinnya berupa rangkap jabatan antar lembaga. Kalau Menteri BUMN mengatakan akhlak merupakan faktor vital dalam pengelolaan perusahaan negara, maka kita sebenarnya mempertanyakan di mana posisi akhlak dalam penyelesaian kasus rangkap jabatan serta pengangkatan para komisaris yang menabrak berbagai peraturan tadi, ucapnya. Luar biasa Fadlizonnya. BUMN adalah amanat konstitusi sebagai campur tangan negara dalam ekonomi yang terkait hajat hidup orang banyak, tanda Fadlizon. Nah, tanggung pernyataannya ya, tapi harusnya memang begitu. Jadi terus terang sobat era sekalian, kadang-kadang kita merasa tidak enak. Saya ketika di BUMN misalnya, saya paham mereka melakukan rangkap jabatan. Biasanya pejabat eselon 1, pejabat eselon 1B dan pejabat eselon 2. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung. Menurut Ombudsman itu ratusan jumlahnya. 397 di BUMN dan 167 di anak perusahaan BUMN. Ini nggak main-main sesungguhnya. Dan rangkap jabatan ini pasti memunculkan dampak yang tidak baik. Apa itu? Yaitu kecemburuan. Karena kalau semua dirjen, sekjen, kepala biro harus rangkap jabatan, pertama tidak efektif akhirnya birokrasi, karena yang dikejar adalah rangkap jabatannya itu karena penghasilannya luar biasa besarnya. Apalagi kalau rangkap jabatannya itu di Pertamina, di Himbara, Himpunan Bank Negara, lalu kemudian di Telkom, yang bisa dipastikan gaji dan tantiemnya itu miliaran. Ya, kalau dihitung per bulan bisa lebih dari 1 miliar. Karena itu menurut saya ya, seharusnya rangkap jabatan ini dihindari. Orang harus memilih mau jadi pelayan publik ya, mau menjadi ASN yang baik atau mau jadi komisaris. Tapi masalahnya adalah, celakanya adalah jabatan komisaris itu diperoleh karena dia menjabat jabatan di ASN, entah itu sebagai dirjen, sekjen, wakil menteri dan lain sebagainya. Kalau dia tidak menduduki jabatan itu lagi, maka dia tidak bisa menjadi komisaris. Nah, ini menurut saya keliru. Harusnya mereka-mereka yang mendapatkan reward menjadi komisaris adalah mereka-mereka yang dipandang memiliki track record baik selama bekerja untuk negara. Sehingga ketika mereka pensiun, mereka dikasih jabatan itu dengan asumsi bahwa mereka sudah punya cukup pengalaman, wise, mampu memberikan nasihat, mampu mengawasi selesai hidupnya, tidak ada konflik of interest, dan mereka bisa menjadi pengayom bagi direksi-direksi yang barangkali jauh lebih mudah. Jadi direksinya mudah, agile, lincah, tapi kemudian dewan komisarisnya adalah orang-orang yang wise, yang punya pengalaman, yang bisa mengawasi, yang bisa menasihati. Kan ideal jadinya. Ini tidak. Komisarisnya orang-orang yang sibuk, yang datang pun sekali-sekali kadang-kadang ya. Tidak pay attention terhadap kemajuan perusahaan, tapi gaji tidak pernah dikurangi, penuh. Ya, saya punya pengalaman seperti itu sebenarnya, tapi kan kadang-kadang kita tidak enak untuk membicarakannya karena terkesan seperti ada kecemburuan personal. Padahal yang kita bicarakan itu adalah bagaimana perbaikan institusional, bagaimana kita melakukan perbaikan ke depan. Kalau BUMN masih menjadi wadah untuk memberikan tambahan penghasilan bagi para pejabat, terutama Menteri BUMN merekrut orang-orang menjadi deputi lalu kemudian langsung dihadiahi jabatan komisaris, maka nggak ada bedanya dengan menteri-menteri sebelumnya, sama saja. Jadi ada staf khusus, ada deputi yang direkrut dan semuanya dikasih jabatan di BUMN, di BUMN kelas 1 lagi, yang penghasilannya mungkin per bulan lebih dari 1 miliar. Bahkan 2 wakil menteri diberikan juga jabatan
Satu sebagai komisaris utama dan satunya lagi sebagai wakil komisaris. Jadi saya juga heran, kalau orang mau mengabdi kepada negara, harusnya dia sudah selesai dengan hidupnya. Seorang profesional ditarik untuk mengabdi kepada negara, ya harusnya dia tahu konsekuensinya. Penghasilannya akan berkurang sangat jauh dan signifikan. Dulu saya pernah misalnya Wakil Presiden Budiono, sebelumnya kan menjadi Gubernur Bank Indonesia. Saat menjadi Gubernur Bank Indonesia, penghasilannya jauh lebih besar dari penghasilan sebagai Wakil Presiden. Tapi kan menjadi Menteri BUMN, guratan sejarah yang terhormat. Untungnya sekarang, Sobat RH sekalian, Undang-Undang Kementerian sudah melarang menteri menjadi komisaris. Kalau enggak, semua menteri pun juga komisaris. Nah sekarang yang tidak dilarang adalah wakil menteri. Harusnya wakil menteri dilarang juga. Karena wakil menteri itu juga sebenarnya jabatan politik. Karena langsung presiden yang memilihnya. Jadi tidak boleh juga harusnya merangkap jabatan di komisaris. Dirjen, sekjen, deputi juga harusnya tidak boleh. Jadikanlah BUMN sebagai entitas, sebagai institusi profesional harusnya. Ya dengan akhlak silakan. Dengan tagline Erick Thohir mengatakan akhlak. Saya kira bagus-bagus saja. Tetapi kalau di satu sisi ucapan untuk mengutamakan akhlak, tapi di sisi lain merekrut orang lalu memberi tempat kepada orang-orang tersebut di perusahaan-perusahaan katakanlah kelas 1, saya kira saya juga termasuk seperti Fadlizon mempertanyakan akhlaknya di mana. Lagi-lagi mungkin bisa katakan sakit hati ya nggak apa-apa juga ya. Karena harus ada orang yang ngomong apa adanya ya. Saya sudah bilang berada di garis luar. Jadi it's okay ya. Saya senang ada Fadlizon dan ada juga Baranusa ya. Baranusa itu relawan Jokowi yang juga mempermasalahkan rangkap jabatan ini dan mengadukan ke Ombudsman. Saya bacakan juga beritanya sudah ada juga ya mengundang saya untuk menjadi pembicara dalam sebuah diskusi atau seminar tanggal 29 Juli nanti. Tetapi saya ingin membacakan berita yang juga pernah dilansir ya. Ada sedikit tambahan. Relawan Jokowi laporkan rangkap jabatan BUMN ke Ombudsman. Jadi ada juga ya. Jadi barisan relawan Nusantara atau Baranusa melaporkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Ombudsman RI terkait rangkap jabatan. Organisasi ini menilai kedua menteri melakukan maladministrasi ketika mengangkat petinggi BUMN yang merangkap jabatan termasuk dari kalangan TNI Polri aktif. Kami menolak terjadinya rangkap jabatan dan dimasukkannya TNI Polri aktif di dalam jajaran komisaris BUMN. Kata Adi Kurniawan, Ketua Umum Baranusa di Ombudsman, Jumat 10 Juli 2020. Dan dia juga mempermasalahkan rangkap jabatan yang dilakukan oleh juru bicara Presiden di sini Fajrul Rahman ya. Adi menyebutkan salah satu orang yang dia laporkan adalah juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Selain menjadi jubir Presiden, Fajrul adalah komisaris PT Waskita Karya, perusahaan konstruksi plat merah. Kira-kira begitu ya. Ya, saudara sekalian, mudah-mudahan kritik dan perjuangan untuk membersihkan BUMN ini ada hasilnya. Tentu bukan untuk kepentingan saya pribadi, untuk kepentingan Baranusa, untuk kepentingan Fadlizon, tapi untuk kepentingan kita semua karena BUMN itu adalah salah satu tulang punggung kita untuk melindungi segenap bangsa, untuk mensejahterakan segenap bangsa, untuk juga mencerdaskan segenap bangsa sebagai tujuan konstitusional. BUMN adalah alat dan jangan sampai kemudian alat ini disalahgunakan. Itu saja sobat era sekalian, Uber kali ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.